Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, Ya. tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada dalam sini. Terima kasih. Kasih. Terima kasih, Yondo. Saya menganggap ini adalah sebuah kejadian serius. Pemberian nama tidak bisa dilihat sebagai tindakan yang random. Orang tua yang memberikan nama pada anaknya saja lazim menyertakan harapan pada pilihan nama itu. Apalagi ini seorang pendeta yang dikunjungi seorang bakal calon presiden. Nah, di video itu tadi Anies tuh datang ke sebuah gereja bersama pengurus Partai Nasdem tentunya ya. Lalu seolah-olah nih yang kita lihat tuh diangkat anak oleh seorang kepala suku di Papua dan kemudian diganti atau ditambah namanya dengan Yohanes dan lalu Anies mengaminkan. Apakah ini sebuah kejutan buat Pak Yohanes Anies? Saya bingung. Mungkin juga Anda dengan pendukung Anies yang kadrun-kadrun ini. Kalau mereka melihat Pak Jokowi masuk gereja atau siapapun yang tidak mereka sukai, langsung mereka teriak-teriak, kafir, murtad, sesat. Tapi kalau Anies yang masuk gereja, langsung deh dipuji-puji sebagai pemimpin umat yang toleran. Lantas apa makna pemberian nama Yohanes bagi Anies Baswedan? Saya rasa ini adalah semacam pengagungan Anies sebagai seorang tokoh besar yang akan menjadi pemimpin umat Kristen. Untuk video ini saya merasa perlu mempelajari berbagai literatur tentang Kristen. Apa yang saya pelajari mengenai Yohanes sangat menarik. Saya menemukan Yohanes adalah sebuah nama yang punya arti sangat penting dalam dunia Kristen. Ini yang menyebabkan banyak orang tua Kristen memberi nama baptis Yohanes pada putranya. Ini bukan nama sembarangan. Soal Anies Baswedan dapat tambahan nama Yohanes. Begini kata Muhammadiyah. Anies Baswedan salah satu nama yang dicalonkan Partai Nasdem menjadi sebagai calon presiden 2024 mendapat gelar nama Yohanes dari pemuka agama di bumi Cendrawasih, Papua ketika melakukan kunjungan beberapa waktu lalu. Hal tersebut ramai diperbincangkan di sosial media hingga mengundang berbagai perdebatan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir mengatakan bahwa siapapun berhak berinteraksi dengan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali. Memberi maupun mendapat gelar menurut Haidar adalah hak dari pemberi dan penerima yang tak harus menjadi persoalan. Haidar mengingatkan agar identitas-identitas tertentu tidak menjadi penghalang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, meski hal itu melekat pada setiap manusia Indonesia. Haidar berpesan agar siapapun tidak menyalahgunakan juga mempolitisasi identitas hingga menyebabkan terbelahnya masyarakat. Pada wartawan, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan salah satu terbesar di Indonesia ini juga mengingatkan bahwa semestinya orang berkontestasi atas dasar regulasi yang berlaku bukan karena opini publik. Ia berharap isu-isu politik identitas tak lagi mempan untuk memecah belah bangsa Indonesia di momentum pemilu 2024 mendatang. Soal wacana reshuffle Menteri Nasdem, pengamat, kalau PDIP yang bicara artinya tak main-main. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno menilai wacana reshuffle atau perombakan Menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan besar terrealisasi. Sebab wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yang juga menaungi Presiden Joko Widodo PDI Perjuangan. Memang kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, namun selain dari PDIP, sinyal reshuffle juga sempat dimunculkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Meski tak mengungkap rinci, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak menutup peluang perombakan kabinet. Menurut Adi, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, kepala negara menunjukkan gelagat tak biasa. Saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres. Lalu, awal November kemarin Presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya kepala negara tak datang ke HUT Nasdem,
bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video. Tak lama setelah itu viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar 21 Oktober 2022. Adi berpendapat wajar jika Jokowi memperlihatkan gelagat tidak senang atas manuver Nasdem. Bagaimanapun, Anies Baswedan lekat dengan citra oposisi, bahkan antitesa Jokowi. Sebagai presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan. Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru tanah air. Persoalannya, keinginan presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI 1. Namun demikian, sejauh ini Jokowi tak pernah terang-terangan menunjukkan penolakannya. Ini berkebalikan dengan PDIP yang sejak awal belak-belakan menentang langkah Nasdem. Partai pemimpin Megawati Soekarno Putri itu berkali-kali menyentil Nasdem, mulai dari menyindir Partai Biru lepas dari pemerintahan hingga yang terbaru menyinggung soal evaluasi menteri. Sebelumnya, diberitakan PDIP meminta presiden mengevaluasi 2 dari 3 menteri Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dengan menuntaskan janji-janji kampanye presiden. Namun demikian, Jarod mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Merespon usulan itu, Jokowi tak bicara banyak, dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media. Anggota DPD Indramayu dari Nasdem tempur jalur hukum untuk gugat partainya. Anggota DPD Indramayu dari Partai Nasdem, Ruyanto, menempuh jalur hukum lewat pengadilan umum untuk menggugat partainya. Hal ini sering dengan kabar pergantian antar waktu dan dikeluarkannya Ruyanto dari keanggotaan Partai Nasdem. Di hadapan wartawan, politisi senior itu mencurigai adanya keganjalan terhadap kebijakan yang dibuat partainya pada setiap tingkatan. Menurutnya, usulan PAW yang diajukan dan dikeluarkan dirinya dari anggota partai tidak sesuai ketentuan. Terlebih lanjut, Ruyanto ia merasa tidak melakukan pelanggaran apapun. Jikapun melakukan pelanggaran, seharusnya ia mendapat panggilan untuk disidang oleh Mahkamah Partai. Kuasa hukum Ruyanto, Syamsul Bari Siregar, mengatakan ia diberi kuasa penuh oleh Ruyanto terkait gugatan terhadap Partai Nasdem, yakni terhadap DPD Partai Nasdem Indramayu, DPP Partai Nasdem Jabar, DPP Partai Nasdem, dan Mahkamah Partai Nasdem. Dalam hal ini, dia menjelaskan kliennya selama ini melakukan kewajiban dan tanggung jawab baik sebagai kader partai dan anggota DPD Indramayu, mulai dari menunaikan iur-iuran, merupakan kewajiban kepada partai hingga melakukan tugas dan fungsi DPD yang merupakan tanggung jawab terhadap konstitutnya. Tetapi, Ruyanto justru mendapat surat peringatan berisikan ia dituduh melakukan perbuatan indisipliner dari DPD Partai Nasdem Indramayu pertanggal 4 Februari 2022. Syamsul Bari Siregar berpandangan DPD Nasdem Indramayu sudah mengabaikan hak-hak konstitusional yang bersangkutan, dalam hal ini hak untuk membela diri.